Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Risti Tufli Herlina, NIM 180321110028. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja saya, yaitu tentang analisis produksi jagung di wilayah Madura menggunakan metode fungsi produksi frontier, di mana pada analisis tersebut terdapat variabel independen dan variabel dependen. Untuk variabel independennya yaitu benih, tenaga kerja, pupuk kandang, dan fosfat. Sedangkan untuk variabel dependennya yaitu produksi jagung. Untuk jumlah sampel yang digunakan pada analisis produksi jagung di wilayah Madura ini yaitu sebesar 120 responden atau 120 petani. Ini merupakan tabulasi data dari analisis produksi jagung di wilayah Madura, di mana untuk yang sebelah kiri, tabel yang sebelah kiri ini merupakan tabel mentah yang sudah dikalikan dengan NIM saya yaitu 28. Sedangkan untuk tabel yang sebelah kanan yaitu merupakan data yang sudah dilengkan dan menggunakan 6 angka di belakang koma. Selanjutnya yaitu langkah-langkah analisis pada analisis fungsi produksi frontier. Yang pertama yaitu masukkan data mentah pada Excel yang terdiri dari 6 responden, nama responden, jumlah produksi, serta input-input yang digunakan data tersebut. Yang kedua, setelah itu kita membuat folder Excel lain untuk mengganti nama responden menjadi nomor responden, serta dimasukkan jenis data yang kita gunakan. Yang ketiga, selanjutnya data tersebut dilogaritmakan atau dilenkan. Yang keempat yaitu data yang sudah dilogaritmakan atau yang sudah dilenkan disusun dengan 6 digit di belakang koma. Yang kelima yaitu maka setelah itu dapat disimpan pada folder frontier dengan menggunakan extension ms.dos.txt. Yang keenam yaitu data yang sudah tersimpan dalam folder frontier tersebut diubah ekstensinya dalam bentuk penamaan di belakang dengan menggunakan .dta. Yang ketujuh yaitu setelah itu data diolah menggunakan file frontier.x. Untuk hasil output yang dihasilkan pada fungsi produksi frontier yang yaitu pada DOLS estimates didapatkan bahwa di dalam tabel tersebut terdapat koefisien, standar error, dan T-ratio, di mana pada masing-masing variabel independen itu didapatkan koefisien, standar error, dan T-ratio. Untuk log likelihood function yaitu sebesar min 0,143995 sekian. Untuk the final MLS estimate yaitu didapatkan bahwa nilai LR pada test of the one offset error ini sebesar 0,133491,185 E plus 01. Untuk number of restriction-nya yaitu sebesar 1. Yang selanjutnya yaitu pembahasan tentang memprediksi atau estimasi persamaan fungsi Cobb-Douglas frontier stokastik, di mana pada fungsi produksi OLS didapatkan persamaan YI sama dengan alfa plus AJ x IJ plus EI, di mana pada persamaan tersebut dari hasil olah data maka didapatkan Y sama dengan 1,592779 plus negatif 0,1771 benih untuk variabel benih plus 0,225 untuk tenaga kerja min 0,343 untuk pupuk kandang plus 0,319 untuk
fosfat plus EI. Sedangkan fungsi produksi MLE yaitu didapatkan pada fungsi tersebut Y sama dengan 1,798631 min 0,156 B min 0,228 TK min 0,350 PK plus 0,295 P plus 0,1 min 0,900. Selanjutnya yaitu interpretasi dari hasil output yang didapatkan dari fungsi produksi frontier, di mana interpretasi nilai LR ini pada hipotesa H0 sama dengan di lapang tidak ada kasus inefisiensi, sedangkan H1 di lapang terdapat kasus inefisiensi. Ketika nilai LR ditemukan 0,133 dan with number of restriction sama dengan 1 serta taraf kesalahan yaitu sebesar 5%, maka dapat ditemukan nilai kode PALM sebesar 2,706, yang berarti menunjukkan bahwa nilai LL lebih kecil dari nilai kode PAM. Artinya bahwa dalam analisis ini di lapang terdapat kasus inefisiensi atau bisa tolak H0. Sedangkan pada hipotesa tersebut tolak H0 ini berarti di lapang terdapat kasus inefisiensi. Sekarang yaitu pada penjelasan nilai gamanya. Yang pertama dilihat dari T hitung yang didapatkan dari hasil olah data tersebut didapatkan sebesar 0,3164356E plus 01 atau bisa dijadikan 3,164. Untuk T-tabelnya sebesar 1,98063 dengan menggunakan alfa sebesar 5%. Maka T hitung lebih besar dari T-tabel. Artinya 69,19% error term disebabkan karena inefisiensi teknis. Sehingga ketidakmampuan petani dalam menghasilkan produktivitas tinggi itu disebabkan karena 69,9% disebabkan karena inefisiensi teknis, sedangkan sisanya yaitu sebesar 30,81% disebabkan karena adanya risiko. Interpretasi selanjutnya yaitu pada X1. X1 itu terdapat variabel benih. Artinya T rasio sebesar min 0,537 lebih kecil dari T tabel sebesar 1,980, yang artinya pada variabel benih tersebut tidak signifikan. Artinya nilai beta pada benih tidak berpengaruh terhadap produksi jagung, atau input X1 benih tidak mempengaruhi peningkatan atau penurunan produksi pada jagung. Untuk X2 yaitu tenaga kerja, T rasio pada tenaga kerja itu sebesar min 0,213 lebih kecil dari T tabel yang sebesar 1,90. Artinya tidak signifikan bahwa nilai beta pada tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap produksi jagung, atau input X2 tenaga kerja tidak mempengaruhi peningkatan atau penurunan produksi jagung pada wilayah Madura. Yang ketiga yaitu X3, pupuk kandang. Untuk pupuk kandang T rasionya sebesar 1,26 lebih kecil dari T tabel yaitu sebesar 1,980. Artinya tidak signifikan bahwa nilai beta pada pupuk kandang tidak berpengaruh terhadap produksi jagung, atau input pupuk kandang tidak mempengaruhi peningkatan atau penurunan produksi. Untuk X4 yaitu Ponska tersebut T rasionya sebesar 3,750 lebih besar dari T tabel yaitu 1,90, sama dengan signifikan. Artinya nilai beta Ponska berpengaruh terhadap produksi, atau input Ponska mempengaruhi peningkatan, penurunan produksi. Jika X4 dinaikkan sebesar 5%, maka output akan meningkat sebesar 45%. Ini merupakan tingkat efisiensi teknis pada olahan data dari fungsi produksi frontier
Studi kasus pada wilayah produksi jagung Madura. Dari tingkat efisiensi teknis di atas, maka dapat diinterpretasikan bahwa kategori efisiensi nilai estimate lebih besar dari 0,8. Berdasarkan dari data 120 responden, rata-rata petani jagung secara teknis tidak efisien. Karena hal ini dibuktikan dari nilai rata-rata efisiensi petani yang ditemukan sebesar 0,55445430 E+00. Yang kedua yaitu secara keseluruhan responden mempunyai nilai tingkat efisien terendah dan tertinggi, yaitu sebagai berikut. Untuk responden petani jagung tertinggi yaitu pada responden ke-62, nilai tingkat efisiensinya sebesar 0,8168257+00. Artinya bahwa pada responden ke-62 secara teknis dikatakan efisiensi. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat nilai tingkat efisiensi lebih besar dari 0,8. Untuk responden petani jagung terendah yaitu pada responden ke-55, nilai tingkat efisiennya sebesar 0,11098866 E+00. Artinya bahwa responden ke-62 secara teknis dikatakan tidak efisien. Hal ini dibuktikan dengan melihat nilai tingkat efisiensi pada responden ke-55 lebih kecil dari 0,8.